panggilan-panggilan unik dalam setiap puak Batak, simbol kekerabatan dan identitas. Suku Batak dikenal sebagai salah satu kelompok etnis terbesar dan paling beragam di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak, sistem kekerabatan sangat kuat dan terstruktur dengan rapi. Salah satu bentuk manifestasi dari sistem ini adalah penggunaan panggilan-panggilan kekerabatan yang berbeda-beda di setiap puak atau subsuku Batak, seperti Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Angkola. Panggilan ini tidak hanya sekedar sapaan, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, usia, gender, dan posisi dalam tatanan adat. Yuk, kita telusuri bagaimana panggilan-panggilan ini digunakan dalam setiap subsuku Batak. 1. Batak Toba. Batak Toba memiliki sistem kekerabatan yang disebut Galian Natolu, yang berarti tungku yang berkaki 3. Sistem ini mengatur hubungan antara 3 kelompok: hula-hula atau keluarga pihak istri, boru atau keluarga pihak suami, dan dongan sobutuha atau kerabat satu marga. Panggilan dalam Batak Toba sangat bergantung dalam posisi seseorang dalam sistem ini. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem marga yang sangat kuat, dengan pembagian relasi seperti hula-hula atau pihak istri dengan tobu atau saudara semarga, dan boru atau pemberi anak perempuan. Panggilan umum dalam Batak Toba antara lain amang untuk ayah atau sebutan umum untuk pria yang dihormati, inang untuk ibu, lae untuk saudara ipar atau teman dekat beda marga, tulang untuk saudara laki-laki dari pihak ibu, boru untuk anak perempuan atau perempuan dari marga lain, ito untuk saudara kandung lawan jenis atau laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, namboru untuk saudara perempuan ayah, amangboru untuk suami dari namboru, pariban untuk anak dari tulang atau calon pasangan ideal secara adat. Panggilan ini tidak hanya menunjukkan hubungan darah, tetapi juga status sosial dalam adat, seperti saat acara pernikahan atau kematian. Dua, Batak Karo. Batak Karo memiliki sistem kekerabatan marga silima yang mengacu pada 5 marga utama: Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Peranginangin. Panggilan dalam budaya Karo sangat memperhatikan hubungan sembuyak atau satu rahim, kalim bumbu atau pihak pemberi istri, dan anak beru atau pihak penerima istri. Adapun kata panggilan umumnya sebagai berikut: Bapak untuk ayah kandung, Nande untuk ibu kandung, Bulang untuk panggilan kakek dari ayah dan ibu, Bengkila untuk menyapa suami dari saudara perempuan ayah, Sembuyak untuk saudara semarga, Puang untuk sebutan kehormatan untuk orang-orang yang dituakan, Turang untuk sapaan antara laki-laki dengan perempuan yang kakak beradik, Bunu panggilan ke sepupu jauh atau saudara jauh. Panggilan ini sering disertai nama marga untuk menegaskan identitas. Misalnya, Nande Ginting untuk ibu dari marga Ginting. Dalam budaya Karo, panggilan juga mencerminkan rasa hormat kepada Kalim Bubu sebagai pihak yang dijunjung. 3. Batak Simalungun. Sistem kekerabatan Simalungun disebut Tolu Sahundulan, yang terdiri dari Santabi atau kerabat pihak istri, Borbayu kerabat pihak suami, dan Tonggo Raja penutup adat. Panggilan dalam Simalungun
menunjukkan kedekatan emosional dan hierarki. Masyarakat Simalungun memiliki 4 marga induk: Saragi, Damani, Purba, dan Sinaga, dengan struktur sosial adat yang juga unik. Kata panggilan umum dalam keluarga sebagai berikut: Amang dan Inang untuk ayah dan ibu, Opung untuk kakek nenek, sering disertai nama untuk membedakan seperti Opung Doli atau kakek, dan Opung Boru atau nenek. Tulang untuk paman dari pihak ibu dihormati sebagai penutur adat. Lai dan Eda untuk ipar laki-laki dan perempuan. Borbor untuk keponakan. Anggi, adik atau kakak kandung, biasanya digunakan untuk menunjukkan kedekatan emosional. Simalungun sangat menekankan panggilan yang sopan, terutama dalam acara adat seperti horja atau pesta besar, di mana panggilan mencerminkan peran seseorang dalam struktur sosial. Batak Pakpak memiliki sistem peradik-aden yang memiliki sistem kekerabatan lain, namun dengan penekanan pada hubungan suhud atau kerabat satu marga, dan puang pihak pemberi istri. Panggilan di Pakpak bersifat sederhana namun kaya makna. Kata panggilan di Batak Pakpak seperti Bapak dan Indung untuk ayah dan ibu, Engku untuk paman atau mertua, menunjukkan posisi terhormat. Kakak dan adik untuk kakak dan adik. Nantulang untuk paman dari pihak ibu yang memiliki peran penting dalam adat. Nini untuk kakek atau nenek. Panggilan di Pakpak sering disertai candaan atau keakraban, tetapi tetap menghormati hierarki, terutama saat acara mepoken atau pernikahan adat. Batak Mandailing. Batak Mandailing memiliki sistem sisol kot yang menekankan hubungan antara mora atau pihak pemberi istri, kahanggi, kerabat atau marga, dan anak boru atau pihak penerima istri. Panggilan di Mandailing dipengaruhi oleh budaya Islam sehingga lebih formal, antara lain Amang dan Inang untuk ayah dan ibu, Uda untuk paman, dan Naida untuk bibi. Abang dan adik untuk saudara kandung atau sepupu. Amang tua untuk paman tertua yang sering menjadi penutur adat. Nenek atau ompung untuk kakek atau nenek. Mandailing sangat memperhatikan sopan santun dalam panggilan, terutama kepada mora yang dianggap sebagai pihak yang mulia. Batak Angkola. Batak Angkola memiliki kemiripan dengan Mandailing atau Toba, dengan sistem kekerabatan yang juga mengacu pada mora, kahanggi, dan anak boru. Panggilan di Angkola mencerminkan perpaduan budaya Islam dan adat Batak. Amang dan Inang untuk ayah dan ibu, tulang untuk paman dari pihak ibu, sering dipanggil dengan nama marga seperti tulang harahap. Abang dan adik untuk saudara sepupu, boru untuk keponakan perempuan, menunjukkan kedekatan emosional. Ompung untuk kakek atau nenek. Jadi, suku Angola sering menggunakan panggilan dengan nada hangat, terutama dalam konteks keluarga besar. Panggilan-panggilan kekerabatan dalam budaya Batak bukan hanya sebagai tanda sopan santun, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan sosial dalam masyarakat. Sistem ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap kepada anggota keluarga lainnya berdasarkan hubungan kekerabatan. Meski berbeda dalam istilah dan sistem kekerabatan, semua puak Batak memiliki kesamaan dalam menghormati leluhur, menjaga harmoni keluarga, dan memperkuat ikatan adat. Keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya Batak yang patut dilestarikan.
Dengan mengenal dan memahami panggilan-panggilan ini, kita turut menjaga kearifan lokal dan identitas budaya Batak agar tetap hidup di tengah modernisasi. Bagi generasi muda Batak dimanapun berada, mari kita warisi dan terus gunakan istilah-istilah ini dalam kehidupan sehari-hari.